Bantah saja. Tunjukkan kalau tiga tauhid itu memang bukan bid'ah. Gampang. Ya seperti tadi itu kan hanya metode ya. Jadi tidak terlalu ini. Intinya ya nggak syirik aja. Itu hanya metode. Menggunakan metode yang tidak diajarkan Nabi apakah dibolehkan? Semua itu ada di Quran. Kenapa harus Tunjukkan berisik? saya pembagian tiga tauhid. Pembagi ayat yang menunjukkan pembagian ayat yang bunyinya membagi tauhid jadi tiga. Bawakan kepada saya. Ya nggak harus gitu juga. Terlalu kaku itu. Ya jangan salahkan saya dong. Yang kaku kan pemahaman Wahabi. Iya. Yang pertama kan uluhiyah. Banyak lah ayat Quran, masa antum nggak tahu. Yang kedua rububiyah. Ya. Di Quran banyak. Rububiyah berdasarkan Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan. Saya nggak ngomong berdasarkan siapa, berdasarkan Al-Quran. Memang yang bagi tauhid menjadi konsep metode tiga tauhid dikenalkan oleh siapa, Bang? Metode tiga tauhid yang kamu bilang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu dikenalkan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Syekh Abdul Wahab. Oke, rububiyah kata dia itu ditauhidi atau diyakini oleh orang kafir dan orang muslim. Coba sebutkan kepada saya bahwa dalil tentang orang kafir bertauhid rububiyah. Di mana Nabi bilang orang kafir itu bertauhid? Intinya antum kan nanya dalilnya. Mana, Bang? Iya, dalilnya. Antum nanya dalilnya. Dalilnya banyak tauhid rububiyah itu. Bukan saya. Salah satunya alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Alhamdulillah. Udah, dalil itu aja. Alhamdulillah. Tauhid rububiyah. Antum paham enggak isi tauhid rububiyah? Rububiyah itu mempercayai Allah itu sebagai pemelihara. Nah, dari mana definisi Rob itu? Sebagai Rob. Rububiyah itu fi'lur Rob. Uluhiyah. Iya tahu. Itu aja. Iya, di dalam kitab apa, Bang? Di dalam kitab Ibnu Abdul Wahab yang mana yang bilang begitu? Kitabnya banyak dan saya baca beberapa. Di dalam yang mana kan antum bilang tahu. Saya kasih yang dasar aja lah. Nggak, saya tanya di dalam kitab yang mana? Yang dasar aja. Usul Salasah di mana beliau bilang? Apakah beliau mengatakan begitu di Usul Salasah al-farqu baina rububiyah wal uluhiyah? Di Usul Salasah itu atau di Fatawi war Rasail? Al-Fatawa war Rasail. Saya tanya, Bang, biar gampang ya, biar tidak berkutat ke dia. Ketika antum meyakini tiga tauhid, dalilnya mana? Simple. Kan gimana apanya mana? Semua bid'ah sesat kata Wahabi. Dan ini bid'ah enggak. Kalau memang bid'ah mana contoh dari Nabi kan? Betul? Semua hal nggak harus dicontohkan. Gimana sih masa itu yang nggak paham? Wahabi itu mengatakan semua hal harus ada contoh dari Nabi. Kalau semua hal tidak harus dicontohkan, kenapa kita ada sunnah diamnya Nabi? Itu juga sunnah. Iya. Nabi nggak ngapain juga itu sunnah. Jadi jangan terlalu kaku. Biasa aja. Jangan bilang ke saya jangan terlalu kaku, bilang ke Wahabi. Udah santai aja, santai. Karena begini, ketika kita punya konsep sifat 20, kita katakan dalil wujud itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalil qadim dengan baqo itu wal awal wal akhir wal batin. Mukhalafatul lil hawadis laisa kamitsli syai' itu dikatakan sama aja. Rububiyah sama dia juga sama aja. Ada dalilnya dalam Quran. Iya, itu dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena tidak dicontohkan Nabi. Saya membalik. Siapa yang katakan bid'ah? Orang-orang Wahabi. Masa? Masa? Nanti mereka antum nanti keluar dari live saya terus masuk ke live orang-orang Wahabi. Ke ABS contoh atau Mataram. Masuk ke sana terus nanti antum tanya masalah sifat 20. Apa yang akan mereka katakan? Bid'ah. Kenapa? Tidak dicontohkan Nabi. Enggak, yang tiga tauhid ini siapa yang bilang bid'ah? Saya bilang bid'ah. Dari mana? Hah?
Sesuai dengan pernyataan Wahabi tadi, tidak ada contoh dari Kenapa Nabi. harus pernyataan Wahabi? Ya iya, saya cuma Anda mengembalikan beramal ikut Wahabi. Enggak, Acuannya itu kan Quran hadis. Sudah. saya mengembalikan pernyataan mereka dan berdasarkan definisi bid'ah secara lughah, ini bid'ah. Definisi bid'ah secara bahasa. Ini hanya metode, bos. Iya, metode Jadi itu terlalu secara bahasa. inilah biasa aja. Metode itu secara bahasa bid'ah enggak? Apa secara bahasa metode? Metode ini bid'ah enggak metode ini? Metode apa? Metode penyusunan sesuatu menjadi satu kerangka yang paten itu bid'ah enggak? Metode dalam menyusun 3 tauhid terbagi menjadi 3 itu bid'ah atau tidak? Ya enggak lah, itu kan udah berdasarkan basis ilmu keilmuan. Ya, tadi antum bilang metode. Saya sampaikan tadi kan saya tanya metode dalam menyusun 3 tauhid terbagi menjadi 3 itu bukan bid'ah. Bawakan saya dalil dari Nabi, perkataan Nabi atau contoh dari Nabi di dalam menyusun metode ini. Nabi nggak ngatur-ngatur metode, gimana sih? Kalau Nabi nggak ngatur itu berarti bid'ah dong, kan nggak ada di zaman Nabi. Terus siapa yang bilang bid'ah 3 tauhid? Bid'ah itu apa sih bang? Capek, ya Allah. Bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu suatu yang ditambahkan dalam ibadah yang tidak diajarkan sama Nabi. Referensi? Nah, metode ini kan bukan Referensi, Bang. ibadah. Belum Metode ada. ini kan pendekatan. Referensi? Ya referensi itu udah umum lah. Enggak, bawa referensi dong. Itu udah pengertian umum, semua orang udah paham. Bawa enggak. Kalau memang Jangan sudah umum, mengalihkan hanya dengan referensi dan kalau referensi. memang sudah umum, begini ya, kalau memang sudah umum, contoh kita bilang begini, Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Referensinya mana? Banyak, di dalam Bukhari ada, Muslim ada, Arba'in Nawawi ada, banyak. Iya, pengertian bid'ah itu juga banyak. Udah. Itu referensi, itu saya contohkan kan. Pengertian bid'ah itu juga sudah banyak disebutkan. Itu udah umum, itu hal umum. Kita udah tidak usah berdebat di pengertian, itu udah selesai. Ngapain berdebat di hal-hal yang kecil? Ya, dalam kitab apa antum sebutkan tadi? Ya nggak usah saya sebutkan, itu sudah banyak di dalam. Kitab ada kitabnya atau enggak? Ya jelas ada lah pasti. Ya sudah, nama kitabnya apa? Maksudnya Anda tidak membenarkan pernyataan saya? Enggak. Ngapain saya benarkan sesuatu yang enggak ada datanya? Jadi bid'ah menurut Anda apa? Saya bawa referensi biar. Silakan bawakan coba. Ya. Saya bawalah. Saya enggak mau dibilang orang enggak pakai data. Al bid'atu hiyal amru alladzi lam yakun alaihi as-sahaba wa tabi'un. Ya sama aja kan? Sama aja. Beda kok. Sama aja. Intinya itu sama, sesuatu yang baru. Sebentar, saya dalam yang syariat. kok kamu yang bilang sama? Iya sama aja, itu nggak ada bedanya, sama aja. Coba diartikan. Bisa di mana di sini bilang tambahan? Coba diartikan. Saya baca pelan-pelan ya. Kamu artikan. Al bid'atu hiyal amru al muhdatsu alladzi lam yakun alaihi. Satu perkara. Nah, terus al muhdatsu. Hiyal amru. Satu perkara yang apa tadi? Al muhdatsu alladzi lam yakun alaihi sahabah wa yang tidak dikerjakan atau didapati oleh sahabat. Ya sama aja kan? Walam yakun mimma iktadahu ad-dalil syar'i. Di mana sama aja, jangan keren-kerenan pakai Arab dan dalil-dalil segala deh. Itu pengertian umum, biasa aja, Bos. Kata menambah, kamu bilang tadi menambah-nambah di dalam agama yang tidak ada dalil syar'inya dari Nabi. Kata menambah-nambah itu di mana? Kata menambah-nambah itu ada di mana? Tadi sebelumnya juga Anda menafsirkan kan menambah. Nah, saya enggak bilang jangan putar balik. Bos, jangan putar balik. Saya itu nyimak dari awal. Anda juga bilang menambah tadi, bid'ah itu bertambah. Maksudnya capek saya. Kita sampaikan referensi, kita tanya di mana dari sini yang kata menambah itu di mana, dia enggak. Referensi sesuatu yang spesifik itu saya akan datangkan referensinya. Tapi kalau sesuatu yang masih umum seperti ini, silakan datangkan begitu.
pengertian-pengertian yang umum seperti ini sudah banyak yang paham. Iya, justru kalau Iya kan? umum lebih gampang Udah, didatangkan. justru umum itulah, masa Anda harus gini lagi. Ya Allah, capeknya. Cukup ya, Iya Bang? kan? Cukup ya? Nah, Cukup ya? Capek. jadi 3 bid'ah itu, 3 tauhid itu nggak bid'ah, itu hanya Cukup ya, Bang? Cukup ya, Bang? Kalau Metode aja. bukan bid'ah, ya sudah saya tanggap ya. Kalau Iya tidak kan? bid'ah, mana contohnya dari Nabi? Saya langsung bawakan Quran loh. Saya Anda tadi tanya nggak paham contohnya dari Nabi. Al-Quran mana pembagian 3 Nabi tauhid? percaya nggak bahwa Allah itu Rabb? Iya, terus begini, di mana Al-Quran Nabi membagi percaya tauhid? nggak Allah itu Rabb? Percaya. Di mana? Iya, udah selesai. Nabi percaya nggak Allah itu ilah? Nabi Tuhan. membagi tauhid menjadi 3 enggak? Saya mau bagi 8 juga terserah, intinya. Nabi membagi tauhid menjadi 3 enggak? Iya, Nabi nggak bagi. Nabi juga nggak bagi Nabi menjadi membagi, 20 terus namanya sifat. apa? Hah? 20 sifat itu juga nggak dibagi. Itu Iya, Anda ngambilnya dari iya. Quran. 20 sifat itu bid'ah dan bid'ah hasanah karena ada dalil. Siapa yang bilang bid'ah? Hah? Siapa yang bilang itu bid'ah? Adakah 2 sifat 20 di zaman Nabi? Iya, siapa yang kategorikan itu 20 bid'ah? itu sifat 2 berdasarkan lugawi bid'ah. Enggak, saya kan tadi bilang metode itu bebas pendekatan. Bid'ah enggak metode itu? Nggak ada metode bid'ah. Hah? Nggak ada metode itu bukan bid'ah. bid'ah. Ada metode di zaman. Jadi metode itu ada nggak di zaman Nabi? Kalau metode Itu bukan nggak harus bid'ah, ada di nggak zaman metode itu Nabi. di zaman Nabi? Jangan Aduh, terlalu ya kaku, Allah. bos. Santai aja. Makanya saya tanya, paham nggak definisi bid'ah? Ya tadi udah disampaikan kan Saya definisi sudah bid'ah itu sampaikan, saya. antum nggak paham. Cukup ya bang, cukup ya, capek ya Allah, serius capek. Cukup bang ya? Jadi 3 tauhid itu nggak bid'ah ya. Cukup 20 bang. sifat juga nggak bid'ah. Jadi santai aja, yang penting nggak syirik. Cukup capek ya Allah. Kita bicara definisi saja dia nggak paham. Serius ya Allah. Capek. Ustaz itu Wahabi itu Ustaz. Ya? Itu tadi Wahabi ya. Iya. Oh, antum bukan Wahabi, alhamdulillah. Iya. Halo, gimana tuan? Bagaimana perkembangan diskusinya dengan kelompok mereka? Ustadz ini. Aku nanti ganti lagi ya, Ustaz. Biasa, Ustadz. Tapi ya, Persen Wahabi yang diskusi sama antum jahil suaranya, tapi lantang. Ini Salafi, coba yang apa itu? ya biar saja, Ustaz, nggak apa-apa. Antum aslinya dari mana? Dari Gorontalo ya? Iya, saya kasihnya Gorontalo. Itu kemarin yang Ustaz dari Gorontalo yang nanti diskusi anak kan ikuti itu. Biar saja, Ustaz, nggak apa-apa. Bagaimana dia Ustaz Taslim ya? Ustadz Husni itu, ya ujung-ujungnya kan tasamuh. Kalau saya ini tasamuh enggak. Kalau dia enggak maksa sih Wahabi harus pindah aswaja, enggak harus. Setidaknya tasamuh begitu, setidaknya tasamuh. Nah, ada toleransi yang baik ya. Iya, maksudnya mau apa namanya? Mau ini sama-sama menghargai begitu, menghormati perbedaan lah. Ini Ya, saya izin turunkan saat ya. Ada 2 Wahabi mau naik. Terima kasih, Ustaz. naikkan dan Assalamualaikum. Oke. Oke. Selamat. Apa yang tanya Gorontalo tio? Baku dapat bercerita. Gorontalo tio manjok baku dapat bercerita. Tapi masih di Samarinda saya. Nantilah kalau saya ke Gorontalo bercerita boleh. Halo, assalamualaikum. Di Gorontalo antum? Tidak, lagi di Samarinda. Orang Gorontalo. Gorontalo, mana coba cerita di Gorontalo? Ada di Samarinda, di Samarinda. Antum Baku dapat di mana Jo? Wahabi. Supaya lebih jelas. Cerita itu baku muka gagal.
Bawa data. Ya bawa. Antum bawa data apa data? Bagaimana? Ini saya ada data di depan saya, tinggal apa namanya? Pakai bahasa Indonesia Pak. Tidak semua yang dibawa itu orang Gorontalo. Dengan apa namanya? Tidak, terang cari waktu Jo. Apa namanya? Begini Pak ya. Antum kapan ke Gorontalo? Antum kapan ke Gorontalo? Kapan-kapan nanti. Kenapa memang? Tidak, terang baca cerita baku apa? Lebih kakak kan baca cerita baku muka, bawa data. Begini Pak, jangan bikin diri preman. Bahasa-bahasa begitu itu bikin diri preman. Tidak. Antum macam so apa begitu. Kalau mau bawa data, ayo diskusi. Bantah saja 3 tauhid mana dalilnya, kan gampang. Apa dulu? Mau baku koreksi lo? Nggak pakai bahasa Mana orang dah? pakai bahasa Indonesia. Mana orang data lo ini? Apa? Pembagian lo metode halal haram man DP ada zaman Nabi begitu. Itu metode, tidak ada zaman. Itu apa? Di zaman Nabi tidak ada begitu. Ah itu. Bid'ah kan? Pembagian 3 tahun itu Iya, bid'ah metode. kan? Iya, metode. Bid'ah enggak? Berapa menurut antum itu halal haram sunnah itu bid'ah itu? Bid'ah enggak? Bid'ah apa? Bid'ah enggak itu? Bid'ah apa? Kan tidak ada di zaman Nabi. Bid'ah apa? Anda tanya. Bid'ah enggak itu? Saya Iya, tanya, bid'ah apa itu? atau tidak? Aduh, ya Allah. Susah menghadapi orang. Turun saja Pak ya. Tidak bagus, tidak gagah. Nanti di Gorontalo Jo. Saya capek menghadapi Anda minta antum penomor. Anda minta antum penomor. Tidak bagus di sini. Anda minta antum penomor. Anda mau catat. Nanti orang baca cerita di telepon atau baku dapat di mana di Gorontalo. Di sini saja Pak. Antum ini. Anak Allah tidak niat di sini. Kalau antum apa? Soalnya tidak bebas. Tidak bebas. Kalau harus soalnya pakai bahasa Indonesia tuh tidak bebas. Pakai bahasa Anda Indonesia. biasa pakai bahasa Gorontalo. Iya. Begini Pak ya. Saya itu tidak ada niat untuk memahamkan. Tidak usah, orang. tidak usah banyak cerita. Bisa diam sebentar. Saya itu tidak niat untuk memahamkan antum seorang. Saya itu niatnya edukasi. Kalau antum awam tidak mampu berhujah, silahkan turun. Dengan jangan bikin malu orang Gorontalo. Terkesan orang Gorontalo bodoh-bodoh begitu. Cukup Antum Pak ya. pemaksudnya emang antum pemaksud apa? Nanti begini, nanti harus mau kasih viral begini. Mau Cukup, Pak, ya. bakal siapa yang paling pintar? Cukup Pak ya. Mana nomor? Anda tunggu nomor ah? Cukup Pak ya, cukup ya. Nggak, Terus saya baku nggak dapat di niat mana? Di kota ke? Saya Di nggak kota niat Gorontalo ke? Di mana? Saya enggak niat kasih nomor kantung, kok maksa? Gimana sih? Tidak maksudnya terus kan bercerita supaya lebih Bercerita kan saja kan di bicara ilmu toh. Ya, bicara ilmu saja di sini. Bercerita Kenapa? bicara itu. Iya, di sini aja. Kenapa nanti di live? Emang antum mau suruh lihat apa di sini? Iya, saya mau edukasi orang. Kenapa memang? Saya punya tanggung Antum mau jawab. suruh lihat orang yang paling pintar? Iya, saya mau edukasi orang. Saya punya tanggung jawab untuk hal itu karena saya belajar. Kalau antum tidak senang, duduk diam di bawah sih, simple. Ya Allah, jangan ya. Kalau bisa apa namanya, yang kayak begitu janganlah bikin malu daerah, kasihan. Aneh, banyak yang aneh. Oh, bikin diri preman. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ini saya mau ada pertanyaan, boleh nggak Pak? sebentar. Antum dari ahli sunnah wal jamaah atau wahabi? Ahli sunnah wal jamaah. Hah? Gimana? Ahli sunnah wal jamaah. Ana fokus bahas dengan wahabi, Bang. Sama saja kita. Bang Hilman kirain bang orang bang. Ya mungkin kelihatan dari jenggot saya kayak wahabi mungkin. Padahal capek sudah kita ini difitnah wahabi. Aduh, orang mana, astagfirullahaladzim. Iya, anak kerincing, wow, kerincing. Pondok dulu di kerincing. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya. Saya mau nanya ini, antum kelihatannya kok mempermasalahkan Ahlus Sunnah dengan Wahabi, itu sebabnya kenapa ya, akhi? Begini, karena sering sekali orang-orang Wahabi menuduh amaliyah, bahkan akidahnya orang ahli sunnah wal jamaah itu bid'ah. Sering saya temui. Makanya niat saya itu bukan apa namanya, bukan mau Meluruskan gitu ya. targetnya itu edukasi. Kalau mau ajang debat-debatan ngapain debat dengan orang kayak tadi begitu, itu ada yang malah maki-maki, ada yang mau apa namanya ngajak ketemu, mungkin mau dipukul saya. Dan Nabi juga dakwah dulu. Jadi kalau saya memahami mungkin apa masnya ini Anda menganggap kayak pembagian tauhid itu menjadi 3, misalkan ada yang bagi 4, ada yang bagi 2, itu kayak bid'ah sesat gitu, maksudnya karena nggak ada tuntunannya, apa begitu? Antum tanya pendapat saya atau pendapat Wahabi? Pendapat antum, maksudnya ini kan ada tulisannya 3 tauhid bid'ah gitu, maksudnya gitu. Ini saya mau tahu pendapat antum dulu. Ya. Kalau pendapat anak, bid'ah terbagi 2 berdasarkan perkataan Imam Syafi'i. Al-bid'atu bid'atan, al-bid'atul madmumatu wal bid'atul mahmudah. Bid'ah tercela dan terpuji. Kalau Wahabi kan tidak. Bid'ah pasti sesat, bid'ah perusak syariat Islam, itu kan kata mereka. Iya. Saya ini ingin ngasih tahu, pertama, jangan alergi dengan kata bid'ah. Ketika disampaikan satu hal tentang bid'ah, tolong cross check apa sih yang dibilang bid'ah, kenapa dia dibilang bid'ah, dan kenapa ada orang yang mengamalkan itu menggunakan dalil apa. Banyak yang harus di cross check, dan kita diperintahkan seperti itu kan di dalam Al-Quran. Iya. Saya sendiri sih intinya kadang ada perbedaan pendapat, yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang oh ini ada dalilnya berarti bisa gitu. Saya sih kalau tentang pembagian pembagian tauhid, kalau yang saya tahu, kalau dari sabda Nabi sudah pasti nggak ada. Itu sama kayak misalkan pembagian kata dalam bahasa Arab ada 3, isim, fi'il, huruf, kan tidak mungkin ada. Dasarnya itu dari pemahaman gitu. Pembagian kalau hukum pun nggak ada kan? Kenapa? Pembagian hukum pun nggak ada. Nggak ada, dari pemahaman sendiri. Kalau maksudnya itu para ulama memahaminya ya seperti itu, sama seperti kayak ada kambing misalkan, dia kenapa termasuk hewan gitu, ada sapi termasuk hewan, tapi kalau pohon atau jagung tahu-tahu kok masuk tumbuhan, itu kan kayak sudah orang yang mengerti gitu, otomatis gitu. Iya. Kalau begini Bang, ya, yang perlu digarisbawahi adalah kita memahami hal itu. Maksudnya ahli sunnah wal jamaah dalam memahami hal itu tidak semerta-merta kemudian muncul hal baru langsung dihukumi dengan sesat karena tidak pernah dilakukan Nabi. Kita cross check isi hal baru itu. Apa sih dalil yang dipakai untuk mengamalkan hal itu? Kan kita cross check itu. Iya. Kan kawan-kawan di sebelah tidak melakukan hal itu, sehingga apa yang kita buat yang menurut ustadz mereka itu tidak pernah dikerjakan Nabi dituduh bid'ah. Apa yang kita yakini menurut ustadz mereka tidak ada di zaman Nabi itu dituduh bid'ah. Nah, saya ingin edukasi itu. Kalau saya sih nggak setuju sama misalkan ada orang yang mengatakan kalau tidak ada di zaman Nabi berarti bid'ah, maksudnya bid'ah sesat. Saya nggak setuju gitu. Tapi iya, tapi kalau misalkan yang dimaksud, misalkan mereka mengatakan bahwa semua ritual ibadah yang tidak ada, bukan tidak ada di zaman Nabi ya, tapi tidak pernah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW pasti bid'ah. Saya setuju kalau ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau yang pasti bid'ah sesat, ibadah atau akidah tidak ada tuntunannya, itu sesat. Karena ada banyak hal Nabi tidak mengamalkan, nggak taunya sunnah juga gitu. Jadi seperti misalkan puasa yang tanggal berapa itu, kan ada yang 9 Muharram kalau nggak salah, awalnya 10 Muharram terus ditambahi 1 kalau nggak salah ada. Nabi tidak pernah Asyura ya kalau nggak salah ya. Asyura 10. Iya 10. Kalau saya tidak salah dalilnya itu ada
di Jami'us Shogir. Iya. Dalil Maksudnya dari- yang tambahannya itu, jadi tahun depan kalau seandainya masih hidup gitu kan, tanggal 9-nya juga puasa. Berarti kan Nabi ketika hidup enggak pernah, karena tahun depannya itu sudah dipanggil Allah gitu ya. Begini Pak, pertama Iya. itu kan ranahnya ijtihadiyah. Mengingkari ranah ijtihadiyah itu tidak bisa. Kemudian ibadah ini ada dua, ada yang muqayyadah, ada yang ghairu muqayyadah. Mengatakan ibadah ghairu muqayyadah, semua ibadah mau itu muqayyad atau muqayyadah atau ghairu muqayyadah, bid'ah sesat tidak bisa. Maksudnya yang antum maksud muqayyadah itu yang terikat gitu. Maksudnya terikat oleh Muqayyadah waktu, itu yang terikat memang oleh tertentu. Nabi sholat tertentu gitu ya. rakaat, tata caranya seperti ini, kita tambah kita kurangi tidak bisa. Ya. Kalau misalkan Ghairu muqayyadah itu tidak bisa langsung seperti itu. Kita dzikir mengingat Allah. Dzikir yang kita lafadzkan tidak pernah dilafatkan oleh Nabi, tapi kita merangkai lafadz itu, diambil dari Al-Qur'an, sunnah ditambah. Terus itu langsung mau dikatakan bid'ah. Antum bakal mengatakan semua yang kalau saya punya suatu pemikiran ya, nggak tahu benar apa enggak. Tapi intinya gini, kalau zikir muqayyad itu harus mengikuti tuntunan. Kecuali kalau zikirnya itu tidak muqayyad, misalkan zikir setelah sholat. Biasanya Nabi mengajarkan misalkan ada membaca surat, ini tentang yang bacaan ayat ya, misalkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada tuntunannya. Kemudian baca ayat kursi ada tuntunannya. Akan tapi misalkan yang biasa dilakukan di masjid-masjid kan, misalkan baca surat Al-Fatihah, itu kan tidak ada dalil yang jelas gitu. Nah kalau ada yang bilang oh itu nggak ada tuntunannya, terus dia nganggap bid'ah, saya juga nggak bisa menyalahkan orang itu gitu. Ya, Karena itu muqayyad. Iya, dia nganggap bid'ah yang apa dulu? Apakah membaca surat Al-Fatihah setelah sholat ada larangan dari Nabi? Kalau gitu saya tanya, apakah ada larangan sholat misalkan ya, sholat duhur 7 rakaat, apakah ada larangan dari Nabi? Ada perintah dari Nabi untuk sholat sesuai dengan sholatnya Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Mafhum pokoknya jangan kamu sholat kalau berbeda sholatnya dengan saya. Kalau Ini- aku bilang begitu, apakah Ya. Nabi pernah bilang begini, berzikirlah kamu sebagaimana kamu melihat saya berzikir? Ada nggak? Misalkan ini ya, ada nggak misalkan ya, orang sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dari zaman dulu kan tidak ada azan. Silakan cari larangannya. Nabi melarang azan, misalkan pada waktu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ada nggak larangannya? Azan kan bukan bagian dari sholat itu sendiri. Iya, terus? Berarti kan ini intinya. Beda konteks Bang, azan itu di luar sholat. Azan Betul. itu iklam. Tapi Untuk azan orang itu sholat. muqayyad gitu. Iya. Azan muqayyad, zikir setelah sholat muqayyad, terikat. Iya. Kalau mau zikir biasa silakan, tidak ada kaitannya sama azan, nggak ada kaitannya sama sholat, kan bebas. Iya. Sama kayak misalkan kita mau makan, terus membaca zikir Bismillah, ada tuntunannya. Tapi ketika kita buat aturan sendiri, misalkan disunahkan ketika kita makan membaca doa, ya Allah berilah kami rezeki yang sebanyak-banyaknya, makan yang kenyang, tidak ada lapar, misalkan seperti itu. Kita ngarang sendiri, misalkan pakai bahasa Indonesia atau apa. Kemudian kita tetapkan ini adalah bacaan doa makan, misalkan, kan tidak boleh. Iya, kalau menetapkan enggak boleh, Bang. Iya, muqayyad kan. Kalau kita Muqayyad. ya, kalau kita, woi, sebentar Iya. Bang, bukan muqayyad. Kalau kita menetapkan ini kita takyid, itu namanya kita mentakyid. Itu memang Ya. enggak boleh karena enggak ada riwayat yang terwarid dari Nabi ke kita seperti itu. Tapi kalau kita sekedar membaca doa seperti itu, apakah kita dilarang? Kan tidak. Intinya gini, yang saya maksud gini, orang kan misalkan baca zikir kan terserah gitu ya. Kayak contoh gini, ada aturan ketika habis sholat ada zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali atau 34 kali. Nah itu kemudian kita tambah. kita buat aturan sendiri. Kita Gimana? tambah subhanallah jadi 100 kali. Boleh. Boleh. Ada, karena ada tuntunannya. Maksud saya, kalau itu kan zikir muqayyad gitu ya. Misalkan mana yang lebih bagus antara 33 sama 35? Mana yang lebih
Kalau mana yang lebih bagus, Ban, itu ndak masuk Ya. dalam kategori larangan. Masalah afdol dengan mafdul itu ndak masuk sampai man'i. Yang kita permasalahkan ketika ada man'u di situ. Yang selalu dipermasalahkan aswaja ketika sesuatu hal yang tidak ada man'i di dalamnya, tidak ada larangannya di dalamnya, kok dikatakan dilarang. Itu loh, Bang. Kalau cuma bicara afdol dengan mafdul, silahkan. Kalau lebih afdol bagi kalian ini, lebih afdol bagi kami ini, ya sudah, tidak ada permasalahan dalam hal itu. Maksud saya begini, kalau secara logika ini ya, masalah afdol dan tidak secara logika, 33 sama 35 itu kan bagusnya 35 gitu, atau 37 lebih banyak gitu. Tapi saya belum pernah tahu ada ulama yang istilahnya dia baca misalkan 35 kali atau 37 kali gitu. Mereka menetapkan kayak Terus memang Ya. ada yang ditambah nanti, bahkan ada yang lebih kok sampai 1000 tidur. ya, tapi maksudnya gini, untuk yang muqayyad 33 kali memang seperti itu gitu. Aturannya seperti itu. Saya belum pernah tahu ada ulama yang maksudnya yang tokoh ya, kayak Imam Syafi'i, Imam Malik dan ahli-ahli fikih juga yang dia nambahi sendiri gitu. Misalkan aturan Nabi buat zikir muqayyad, ini zikir setelah sholat 33 kali, terus tahu-tahu dirubah jadi 35 kali gitu. Itu saya sendiri belum pernah tahu sih kalau yang seperti itu. Karena itu zikirnya muqayyad gitu. Apakah mereka tidak melakukan terus hal itu jadi dilarang begitu? Gini, kalau tadi apakah karena tidak ada orang yang melarang adzan, ya, melakukan adzan ketika sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, berarti sholat ketika Idul Fitri dan Idul Adha dilarang adzan ketika memanggil orang sholat berjamaah itu, sholat itu kan tidak ada larangan. Pernah nggak ngelarang? Ya. Terus? Oh, memang Jadi ini kan kaitannya gini. riwayatnya tentang sholat azan itu terhadap sholat maktubah. Kalau yang sholat sunnah, cara panggilnya as-sholatu jami'ah. Itu memang sudah ada tuntunan kok. Bukan sholat. Ya, berarti kan muqayyad. Maksudnya gini, zikir pun juga ada tuntunannya. Misalkan ini zikir setelah sholat ini, boleh nggak? Misalkan orang, misalkan ya dia. Masalahnya itu ketika hal yang mukhalifus sunnah kita mau hukumi apa? Itu kan permasalahan antum. Tidak setiap perkara yang mukhalifus sunnah selalu kita bakal katakan haram atau dolalah. Enggak. Ya memang saya setuju kalau itu. Yes. Kalau begitu sama. Yang saya maksud itu gini, ya, apa misalkan ini, orang sholat, zikirnya kan berarti muqayyad, terikat oleh bacaan sholat. Ada orang sujud, ketika dalam sholat dia sujud terus membaca surat Al-Fatihah, ada nggak larangan baca Al-Quran ketika sujud? Nggak ada. Ya, ada larangannya. Nggak Tapi ada. maksud saya justru ngasih contohnya ada larangannya. Karena apa? Karena kalau misalkan ada orang gini, apa jeleknya orang baca Al-Quran? Ya kita jawab, maksudnya itu zikir muqayyad. Walaupun kita tahu surat Al-Fatihah itu surat yang paling tinggi, satu huruf baca Al-Quran dapat pahala, tapi tetap itu ya kesesatan gitu loh. Ini maksudnya saya ngasih contoh yang memang ada dalilnya sesat gitu. Tapi tidak selalu sesuatu yang bid'ah itu kemudian mana larangannya, ya tidak bakalan ketemu gitu. Sama kayak orang ya itu contohnya sholat itu kan aturannya baku gitu. Dalam mencetuskan dalil perlu ditanya mana larangannya, kecuali dalil itu memang ada mafhum muwafaqah untuk tidak melakukan kebalikan dari dalil itu. Begitu Bang. Maksudnya kita tidak serampangan dalam menghukumi. Kalau yang antum kan yang mau antum sampaikan, tidak selalu semua perkara kita harus tanya mana dalil larangannya. Justru kalau yang saya pahami, kalau ritual ibadah itu pertanyaannya bukan mana larangannya, tapi mana dalilnya. Itu yang saya pahami. Iya. Aslu fil ibadah tauqifiyun. Tauqif. Iya. Berarti kan tinggal ngikuti gitu. Tinggal nanti ibadah itu lihat dalilnya. Kalau saya memahami itu maksudnya yang bermasalah itu kan ada dalil yang mujmal, ada dalil yang khos. Tidak bisa kita masukkan kepada sesuatu yang mujmal kepada yang khos. Itu yang saya setuju. Maksud saya itu
Jadi saya setuju gini, misalkan ya, ada misalkan berzikirlah kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi pada waktu zikir setelah sholat, misalkan kita membuat zikir sendiri yang tidak ada tuntunannya, kemudian membuat aturan bahwa ini zikir setelah sholat, ini nganggapnya seperti itu. Nah itu kemudian ada orang menganggap bid'ah, saya nggak bisa nyalakan gitu. Pahami bang ya, ndak Ya. begini, pahami bang ya. Tidak mungkin dalil khos kita masukkan kepada dalil yang mujmal. Tapi untuk perlakuan yang umum kita pakai dalil mujmal itu ndak masalah. Kecuali memang ada dalil yang membantah dalam penggunaan dalil mujmal itu dalam satu amalan. Paham ndak sampai sini? Kalau yang saya pahami misalkan Ketika ada secara umum zikir maksudnya setelah sholat, ada tuntunannya, zikir, ya. kita tambah ndak? Kita tambah boleh ndak? Kemudian kita pakai dalil mujmal, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kalau yang saya pahami, Masalahnya di mana dalam situ? kalau yang saya pahami seperti ini, misalkan saya membaca zikir setelah sholat yang sudah pasti ada dalilnya ya, subhanallah 33 kali misalkan, dan seterusnya itu 33 kali. Terus saya masih ada waktu, misalkan saya duduk di masjid gini, daripada nganggur ini, wah ini saya tambahi deh, karena saya tambahi misalkan la ilaha illallah 100 kali. Tapi saya nggak ngaitkan sama ini adalah bacaan zikir sholat gitu. Itu saya nganggepnya nggak masalah gitu, karena ini bukan bukan yang muqayyad. Saya nganggapnya seperti itu. Tapi kalau muqayyad kan ada tuntunannya, aturannya ada gitu loh. Sama kayak zikir bacaan sholat, misalkan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita ganti dengan bacaan lain, itu menurut saya nggak boleh gitu. Aturannya kan ada gitu. Muqayyad. Ada aturannya. Itu masalah zikir. Kalau ada orang sibuk, terus setelah sholat dia langsung berangkat masuk kerja, dia ndak zikir, antum mau salahkan itu karena ndak zikir? Nggak masalah, karena tidak ada kewajiban. Perintah dari gini. Kalau ndak ada kewajiban, terus kita tambah atau kita kurangi, masalahnya di mana? Ketika menetapkan melakukan ibadah yang muqayyad, tidak ada dalilnya gitu. Iya, masalahnya kalau meninggalkan hal sunnah nggak ada dalil, nggak masalah, namanya sunnah. Iya, berarti yang harus digarisbawahi adalah siapa yang menetapkan itu. Yang maksudnya pelakunya itu. Pelakunya itu kan sekedar buat, tapi dia tidak menetapkan, oh zikir setelah sholat harus seperti ini, kan tidak pernah ada kayak begitu. Ya, itu yang sebenarnya kan kita kan nggak tahu gitu. Maksudnya apa? Sama kayak gini. Ya, kalau kita tidak tahu, tidak bisa kita hukumi, bang. Namanya fikih, hukumi dengan zohir. Tapi ada kejadian gini, yang dia itu dipahami orang memang kebanyakan seperti itu. Saya ambil contoh ya. Dipahami contoh orang ini. Kebanyakan seperti itu. Begini bang ya, kok kita bisa memahami satu hukum dengan orang awam? Bukan dalil yang ditulis ulama begitu. Yang dimaksud gini, segala ini kan ilmu fikih kan akan terus berkembang. Orang-orang juga pemikirannya itu akan terus berkembang. Kayak contoh ya, orang pada zaman dulu kalau yang saya tahu, misalkan mereka melakukan sholat taraweh gitu. Sholat taraweh kemudian ada khutbah. Ada kultum itu ceramah sebentar itu. Itu kan asalnya tidak ada. Saya yakin zaman dulu, pada zamannya para sahabat, mungkin para ulama zaman dulu ribuan tahun yang lalu, itu tidak ada satupun di antara mereka yang menganggap bahwa itu adalah kayak rukunnya sholat taraweh gitu. Tapi zaman sekarang bisa aja ada orang yang karena dia taunya setiap taraweh kok ada ceramahnya, itu mungkin seperti sholat Jumat gitu. Ada khutbahnya gitu loh, ada ceramahnya, ada khutbahnya. Jadilah itu naik sebagai rukun gitu. Jadi ritual ibadah. Jadi kita kan melihatnya itu sesuai dengan konteksnya gitu. Orang pemikirannya, masyarakat ini pemikirannya kayak apa gitu. Adapun kalau itu cuma sekedar sarana, dalam artian oh ini ceramah daripada orang-orang datang, dia sudah sholat, kemudian nggak ada wejangan, kan enak dikasih wejangan gitu supaya tambah iman gitu. Saya tidak ada masalah itu. Tapi ketika ditetapkan, orang meyakini bahwa oh itu bagian dari ritual ibadah sholat taraweh, maka itu bisa jadi bid'ah. Kalau yang saya paham, siapa yang meyakini seperti itu, bang? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya, mungkin ini... Ada nggak di kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan itu diyakini sebagai bagian dari sholat Jumat begitu? Maksudnya
ketika orang sholat taraweh Atau kemudian ada nggak yang meyakini biasa. apa namanya itu ceramah kultum begitu sebagai bagian dari sholat tarawih? Ada nggak? ketika zaman apa namanya Saya semakin tanya. jauh dari Yang saya kenabian, tanya bang, yang saya tanya di kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah ada nggak yang menulis saya seperti tanya itu? gini ya, saya tanya ya, apakah ada orang-orang nggak, Bang? awam itu baca kitab-kitab ulama? Apakah mereka orang umum pada umumnya itu mereka membaca kitab-kitab Orang ahli sunnah awam wal jamaah? itu- Mereka bisa baca kitab? Ya Bang, enggak gitu. orang iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Orang iya, iya. awam, Bang, orang awam itu sudah jadi tugas seorang ulama untuk mengedukasi mereka dan pemahaman Bang mereka Andi tidak Budi. menjadi sebentar Oh, ya. iya, iya. Bentar Bang Adam, bentar. Dan pemahaman mereka tidak menjadi satu patokan dalam menghukumi sesuatu. Kalau mau menghukumi amalia satu golongan, satu firqoh, jangan lihat dari orang awamnya, Pak. Orang awam itu jadi tugas ulama untuk mengedukasi mereka. Dan di kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah tidak ada juga mengatakan kultum bagian dari sholat tarawih. Jadi kalau antum, mungkin ana rasa antum mau nyampaikan kerisauan antum terhadap apa yang dipikirkan oleh orang-orang awam. Pak, saya mau katakan apa yang dipikirkan orang-orang awam sudah sering sekali kami edukasi, kami sampaikan terhadap apa yang harus diyakini sebagai wajib dan mustahab di dalam ritual-ritual ibadah. Perkataan tiga tauhid itu bid'ah atau bukan? Mau ndak mau kan bid'ah. Geser kalau yang lain. Maksudnya yang gini, lain kalau abang tadi mencoba menyamakan dengan ilmu nahwu, contoh pembagian kalimat itu kan ada 3 isim, fi'il, huruf. Itu bid'ah. Itu bid'ah hasanah dan termasuk ke dalam konteks bid'ah yang wajib malah. Sebagaimana yang ada dalam Qawaidul Ahkam ataupun Qawaid Kubro karya Sultanul Ulama Al-Ais Ibnu Abdissalam. Metode-metode ilmu, tasnif ulum, itu semua bid'ah. Begitu Ustadz yang saya tahu. Tapi harus Kemudian pisahkan. yang kedua Ustadz, yang menjadi menarik bagi saya, apakah bid'ah itu Bang Andi hanya tertentu pada ritual saja? Kalau iya seperti itu, karena saya mendengar berulang-ulang Abang menekankan ritual-ritual. Apakah ada ulama-ulama besar dunia yang mengatakan kalau bid'ah itu definisinya hanya terkhusus pada ritual? Boleh saya tahu, Bang? Tapi saya kok nggak bisa ngatur-ngatur lagi ya, Jose? Kenapa ya? Padahal saya moderator. Assalamualaikum. Monggo Ustaz. Saya izin saya istirahat sebentar meluruskan tulang belakang. Allah. Oh, siap-siap. Oh gini ya Hilman, tolong kalau boleh saya minta tolong. Oke. Antum hapus Ane dari moderator terus jadiin lagi. Nanti Assalamualaikum. efeknya. Waalaikumsalam. Siap. Salam. Sebentar. Istirahat aja. Aman. Jadi kan biar antum ini lebih enakan gitu. Kalau ditinggal pun Ane udah siap. Hapus dari moderator terus jadikan lagi begitu, Ustaz. Terus jadikan lagi. Nggak tahu ini tiba-tiba. Gara-gara jaringan ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Yo, antum mirip Ariel Peter Pan, Ane serius. Biasa aja. Lanjut Ahi. Di sini disebutkan ini saya screenshot aja ya. Saya tunjukkan kepada teman-teman apakah tasniful ilum ataupun pembahasan tentang bid'ah ilmu nahwu dan lainnya itu
itu termasuk dalam bid'ah atau tidak? Yuk kita bahas. Ini boleh dibantah, tentunya dibantah dengan data. Halo Bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin apa? Nggak membantah sih ya, kayak gimana ya? Soal ilmu nahu. Iya, gimana? Jadi kalau misalnya yang sependek pengetahuan saya, sependek tahu saya, kalau misalnya kita membahas tentang bid'ah ini salah satunya, saya pikir pernah mendapatkan salah satu kajian itu, apakah itu ritual atau sarana seperti itu. Kalau pertanyaannya tadi mengenai nahu, pembagian atau tentang pelajaran ilmu nahu ini dibagi-bagi atau seperti apa, saya pribadi orang awam ya, izin Bang, orang awam. Terus habis itu yang saya pahami hanya apabila itu ritual atau sarana, antara kedua itu penentuannya mengarah kemana, hal yang ditambah-tambahkan di dalam agama atau dikurang-kurangi dalam agama. Nah, mohon penjelasannya, apakah seperti itu atau bagaimana seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pertanyaan ini saya paham sekali ini. Memang biasa dijelaskan seperti itu. Kalau bid'ah dalam perspektif teman-teman dari Salafi, Wahabi, itu hanya tertentu pada ritual saja. Pertanyaannya, benarkah definisi bid'ah seperti itu? Kalau kita coba cek pada hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu muhdatsatin, setiap perkara baru yang dibuat-buat. Bid'ah itu bid'ah. Muhdatsah itu tidak disebutkan fi ta'budillah atau fi fi'li, pada perkara ritual, perbuatan itu tidak ada, saya pernah menemukan. Bahkan yang ada ini dalam Qawaidul Kubra ataupun Qawaidul Ahkam, adalah karya Syekh Sultan Ulama, ya, gelar beliau Masya Allah Sultan Ulama Al-Aiz Ibnu Abdissalam. Dalam kitab beliau jilid kedua, Al-Bid'atu fi'lun lam yu'had fi asri Rasulullah SAW. Ataupun dalam perbuatan lain, yakni ma lam yu'had fi asri Rasulullah SAW. Segala perkara yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Segala perkara, ya, perbuatan, perkataan, ataupun ucapan yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Itu disebut dengan bid'ah. Adapun pembagian itu hanya terkhusus pada ritual, tidak termasuk ke dalam perantara, itu butuh dalil. Ada nggak dalil yang mengatakan, oh bid'ah yang dimaksud Rasulullah itu ritual saja? Ada nggak dalilnya? Oke, baik. Izin apabila sampai di situ mau saya lanjutin supaya nggak lupa ya, keburu lupa. Nggak apa-apa. Tapi saya belum habis menjawab. Oh iya, oke. Tafadhol. Nah, bid'ah menurut jumhur ulama itu ada 5. Ada yang 2, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah, ataupun bid'ah huda, bid'ah dhalalah. Siapa yang pertama kali mencetuskan istilah ini? Itu Al-Imam, itu sahabat Umar. Kemudian diteruskan oleh Al-Imam Syafi'i, kemudian ulama-ulama setelahnya, kemudian berkembang menjadi 4 mazhab. Itu ada, di 4 mazhab ada. Apapun sebutannya, mau menyebut bid'ah atau bukan, intinya perkara baru dalam agama yang ada dalil serta tidak menyelisihi, itu tidak disebut dengan bid'ah. Jikapun disebut bid'ah, bid'ah hasanah secara bahasa. Gitu. Baik itu ibadah, ritual, atau lain sebagainya. Nah, contoh ulama yang mengatakan ini bid'ah yang wajib. Lil bid'ahil wajibati amsalatun. Bid'ah wajib itu ada beberapa contoh. Yang pertama, al-ishtighalu bi'ilmin nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullah wa kalamu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika wajibun.
Jadi salah satu di antara bid'ah yang wajib itu mempelajari, termasuk di sini mengarang, mempelajari, menyebarkan. Bid'ah yang wajib ialah mempelajari atau mengarang ilmu nahwu. Contoh, pembahasan tentang gharibul Quran dan sunnah dari ilmu tata bahasa. Pembahasan tentang usul fikih. Pembahasan tentang jarah wa ta'dil. Nah, dan contoh ilmu-ilmu yang lainnya. Yang memang syariat itu butuh kepada ilmu tersebut. Contoh orang-orang ajam nih nggak bisa paham Al-Quran hadis kalau nggak paham ilmu nahwu sorof. Wajib itu bid'ah itu. Seperti itu, Kang. Lanjut. Baik, lanjut. Lanjut ke saya, Bang. Saya Lanjut, ya. Kak, Bang. Oh, makasih Bang, makasih Bang. Iya Bang, tadi kan saya ingat tadi sampai di hal itu antara dua itu ritual atau sarana butuh dalil seperti itu ya Bang. Tadi saya ingat seperti itu. Ada Butuh dua, dalil. saya minta maaf, saya ralat. Ada dua, butuh kepada dalil dan ulama yang memahami seperti itu. Oke, siap. Oke, butuh dalil dan ulama yang memahami itu, baik. Lalu apakah dalil yang seperti ini masuk ke dalam hal itu ya? Contoh misalnya tadi mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa kullu bid'atin dolala. Nah terus hal itu ya, saya kembali lagi ya Bang ya, saya ini orang awam. Jadi Gini Bang, gini. gimana? Gini bentar. Ani sebenarnya sudah sedikit tidak nyaman dengan nama-nama awam itu. Kenapa Ani bilang gitu? Karena banyak orang, ini saya nggak bilang kantum ya, disclaimer dulu. Banyak orang-orang naik ke komal saya atau ke komal yang saya naik di situ, mereka ngaku awam awal-awal mulanya. Tapi ketika saya kasih ibaroh, kitab, dalil, ngeyel. Jadi saya nggak maksud kantum, cuman jangan mengatakan awam lah, santai saja gitu. Oh baik. Iya kalau kurang nyaman, iya oke. Ya siap. Cuman kan memang mungkin berbeda-beda. Kalau saya pribadi mengatakan apa adanya karena kalau antum mungkin gini Bang, pembahasannya mendalam, jadi antum tidak bisa disebut awam. Kalau saya pribadi karena seringnya Enggak, melihat. maksudnya gini, orang-orang gimana, Kang? itu, mereka kan, bukan antum yang salah. Antum nggak mau berusaha. Mereka itu berlindung di balik kata-kata awam. Menjustifikasi, tetapi saya tanya balik, saya awam, mana saya tahu. Terus ada lagi, antum bisa baca di kitab ini disebutin, tunjukkan, saya awam, gimana saya mau nunjukin? Oh, gimana cara antum tahu kalau antum ini awam? Itu masalahnya. Nah, Jadi tapi saya ketika belum sampai situ kan. tuntut tanggung jawab, ya. Iya, Beda saya belum. ceritanya dia bertanya, undang-undang bertanya menjawab. Masalah terima atau nggak terima silahkan. Enggak, berdiskusi. Yang saya berikan dibantah dengan pemahamannya sendiri tentang hadis Rasulullah. Ketika saya minta pertanggungjawaban, saya awam. Awam kenapa ngomong bahasa agama malah? Kan gitu seharusnya. Lanjut. Ini saya tidak mau mendiskriminasi maksudnya ya. Lanjut Bang. Aduh gimana ya? Ya udah nggak apa-apa lanjut. Oke. Oke saya stop ya kata awam itu. Tadi mengenai butuh dalil daripada dalil atau ulama yang memahami itu. Ketika bid'ah itu tidak disebutkan hanya untuk ritual saja seperti itu. Nah, bagaimana ketika tadi saya mau nyobain apa ya? Ketika ada salah satu mungkin gini aja yaitu Bang, ritual. Antum kan ya. membedakan ritual sama sarana. Heeh. Kita kan ngebahasnya ini kalau memang fikih ya usul fikih ataupun makasidu syariah. Ritual itu dalam bahasa Arabnya apa? Ibadah. Ibadah bahasa Indonesianya ibadah. Ritual lalu apa Bang? Nggak tahu kan antum yang pertama kali tadi menyebutkan hal itu. Oh, setahu saya ritual itu ibadah Bang. Maksudnya seperti banyak kepercayaan yang melakukan ritual ya ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing seperti itu.
Nah, makanya itu sepaham saya. Nah, terus habis itu saya cuma menanyakan ini, Bang, sebenarnya. Kalau misalnya ada dalil yang membutuhkan daripada dalil atau ulama yang memahami itu. Sebenarnya agak muter-muter, saya jadi bingung karena tadi pengen Gini ngomong aja. lupa, saya lupa. Kan gini, kita bahas gini. Apakah bid'ah itu hanya tertentu pada ritual atau Atau boleh pada sarana? Itu ya. kita bahasnya bagaimana dari definisi bid'ah. Itu aja. Definisi bid'ah secara bahasa itu bagaimana? Atau secara istilah itu bagaimana? Nanti kita perhatikan di definisi itu ada nggak ritual doang atau sarana nggak termasuk? Ketika Nabi SAW menyampaikan hadisnya, siapa yang menambahkan apa dalam agama gitu ya, Bang? Agama yang dimaksud. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun. Oke. Itu malah jadi pembahasan bid'ah hasanah. Bukan yang hadis Nabi, Bang. Iya, itu dalil untuk bid'ah hasanah loh. Bagaimana? Maksudnya penjelasannya. Nah, dalam usul fikih ada yang namanya metode mafhum mukhalafah. Ini saya praktekkan dalam bahasa Indonesia dulu. Ada sekolah lah. Di sekolah ada peraturan seperti ini. Pengumuman. Besok hari Senin, siswa yang tidak menggunakan seragam putih dilarang masuk. Dari redaksi itu, siswa yang tidak menggunakan seragam putih dilarang masuk. Dari pernyataan itu disebutkan tidak siswa-siswa mana yang dibolehkan masuk? Tidak berseragam putih. Tidak. Enggak. Perhatikan, Bang, kata-katanya. Oke. Siswa yang tidak menggunakan seragam putih itu dilarang masuk. Ya. Pertanyaan saya, ada nggak disebutin siswa yang dibolehkan masuk? Oh, nggak ada. Nggak ada. Itu dipahami secara mafhum atau pemahaman yang dibalikkan. Kalau yang dilarang masuk itu yang tidak berseragam putih, berarti yang berseragam putih boleh. Itu mafhum mukhalafah. Ini saya bukan ngadi-ngadi, ada di kitab ulama. Baik. Maka contoh dalam konteks ini, man ahdasa fi amrina hadza. Barang siapa yang mengada-ngada fi amrina dalam urusan kami. Apa itu? Agama. Nggak disebutkan ritual, nggak disebutkan wasilah, agama, apapun. Baik itu perkataan, perbuatan, keyakinan, apapun dalam agama. Agama. Barang siapa yang mengada-ngada dalam agama. Ma laisa minhu. Yang tidak bersumber dari agama. Maka fawaradun, maka tertolak. Disebutkan enggak? Nah, di situ ada mafhum mukhalafah. Yang jadi kaitnya itu apa? Ma laisa minhu, yang tidak bersumber darinya. Contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia tadi, siswa yang tidak ini minta maaf ya kalau agak sedikit bingung. Siswa yang tidak menggunakan seragam putih itu dilarang masuk. Alasan dilarang masuknya apa? Tidak menggunakan seragam putih. Begitu juga di sini apa namanya? Agak sedikit berisik di sini. Bentar ya. Oke. Begitu juga segala barang siapa yang membuat-buat, mengada-ngada dalam urusan kama, malaisa minhu, yang tidak berasal darinya, maka dia tertolak. Maka dibalik, barang siapa yang mengada-ngada perkara baru, maka minhu, yang bersumber darinya, maka diterima. Begitu. Oke. Baik. Paham nggak maksudnya metodenya? Oke. Berarti begini, Bang. Berarti Enggak, dengan sebelum penjelasan, maksudnya saya ingin penjelasan. saya paham. Nah, ini makanya saya mau memberitahu yang saya pahami. Nah, berarti urusan agama yang dimaksud di situ tidak disebutkan itu cara dunia ini gitu. Contoh, semisal banyak banget yang mengatakan itu di dunia itu pemahamannya dari mana? Saya nggak menjelasin. Oke, iya nggak menjelaskan. Makanya yang saya pahami kan saya bilang. Makanya berarti antum belum paham. Saya jelasin lagi. Man ahdasa fi amrina, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami. Urusan agama. Udah itu saja. Ya. Tidak ada saya menyebutkan termasuk perkara duniawi. Ini secara istilah.
Boleh saya komen? Oke, saya boleh masuk? Boleh. Ya, baik. Permisi Kang, mungkin Kang Andi izin. Oh iya. Oke. Enggak, ini Eh, mau bicara hal baru atau gimana? Karena saya lagi berdiskusi sama Bang Bongsai. oke. Gini, saya cuma mau klarifikasi juga, dan juga saya dulu itu pernah belajar di berbagai tempat, terutama di salaf juga gitu. Ada beberapa hal yang memang saya terima, tapi ada juga yang sampai sekarang masih bertolak belakang dengan pemahaman saya, terutama yang bahas ini barusan. Saya kasih contoh satu. Kan kita bilang kalau amalan itu tidak dilakukan oleh Nabi, itu kan tertolak ya, gitu ya. Saya klarifikasi itu dulu. Tidak ada tuntunannya kalau saya pakai bahasanya lebih aman. Oke, Oke, tidak ada gitu. tuntunan. Gitu. Nabi pernah azan tidak? Maksudnya gimana ya? Nabi pernah azan tidak? Hmm. Yang memerintahkan azan maksudnya siapa? Oke, berarti walaupun itu tidak dilakukan oleh Nabi, masih terterima itu dari Nabi gitu ya. Sedangkan azan itu dari siapa? Perintahnya oleh Nabi SAW? Asalnya itu dari siapa? Boleh Tidak dijawab? diamalkan oleh Nabi, tapi ada tuntunannya dari Nabi, maka sah gitu. Mungkin gitu kali. Begitu ya. Oh gitu, oh gitu. Tidak diamalkan oleh Nabi SAW, tapi ada tuntunannya. Ya, Karena Oh gitu. karena setahu saya lafaz azan itu bukan dari Nabi. akan tetapi mendapatkan persetujuan dari Nabi dan dari Allah gitu. Oke. Berarti walaupun tidak dari kami, kan di situ kan kita biasa sering bertumpu pada kata dari kami kan, gitu. Dari kami artinya